Mohon maaf hari ini Ron gak bisa hadir karena Ron wamil. Jahat. Teman-teman kekoreaan mau minta maaf dulu karena di episode minggu lalu ada komentar yang kayaknya menyinggung salah satu fandom. Jadi minggu lalu tuh kita ngebahas soal BTS rilis lagu bahasa Inggris. Terus ada ARMY yang ngedengerin, terus ARMY-nya menegur kekoreaan lewat DM. Terus dia bilang kayak dia nggak menegur sih, kayak ngasih tahu. Nggak menegur kok. Dia ini kok gue boleh bacain dulu nggak DM-nya? Negur sih, makanya negur tuh kan kayak hey gitu kan. Kayak, jadi nih enggak gue bacain dulu DM-nya. Lu kan belum baca. Jadi gini, halo kekoreaan, saya adalah seorang pendengar setiap podcast kekoreaan. Terima kasih muah. Ya, saya sangat senang sekali mendengarkan podcastnya yang easy listening dan tidak jarang mengocok perut. Ya Allah, seneng banget. Saya adalah K-popers. Jangan ngocok yang lain. Saya adalah K-popers sejak zaman pre-sosmed. Saya menyukai K-pop sejak 2007. Saya sangat senang sekali mendengarkan Kak Aaron dan Kak Dita yang kurang lebih umurnya hampir sama. Rasanya jangan jadi tidak panggil kakak tuh. Iya, kalau sama panggil cinggu ya. Rasanya jadi tidak sendirian lagi. Ternyata ada yang teman seumuran yang ternyata masih suka genre ini. Saya adalah seorang Cassiopeia, ARMY dan Wannabe. Saya senang sekali saat TVXQ dibuatkan episode khusus saat konser kemarin. Gue mau. Bisa jadi dia nonton nih sama Loron. Saya bisa mengenang hype konser kemarin dari podcast itu. Meskipun fandom-fandom saya jarang dibahas di podcast, tapi setiap episode kekoreaan tidak pernah terlewat mendengarkannya. Tapi mohon maaf, satu hal yang agak mengganjal hati saya pada podcast episode 63, barusan ada bagian yang rasanya tidak bijak untuk dilakukan mengenai BTS dan ARMY. Mungkin maksudnya bercanda tapi rasanya kelewat shady sekali. Episode-episode sebelumnya juga kadang ada guyonan satir dan sarkasme lucu yang disampaikan Kak Ron dan Kak Dita tentang ARMY dan BTS. It was all acceptable, I did laugh a lot, tapi tidak di episode ini. Karena judul podcastnya adalah kekoreaan, ekspektasi saya acara ini bisa friendly ke semua fandom. Kalaupun memang ada kurang suka dengan fandom atau grup tertentu, bukankah lebih bijak untuk disimpan sendiri? Hari ini saya rasa berlaku untuk semua grup dan fandom. Saya tahu kakak-kakak pasti akan lebih bias untuk lebih membahas fandom masing-masing di podcast. Tuh lu sih ngomongin wifi mulu lu. Ngaca anjing. It's all fine. Mungkin kalau saya di posisi itu akan melakukan hal yang sama, tapi mungkin bisa lebih bijak dalam menyampaikan sesuatu. Sekian DM saya, mohon maaf sangat panjang sekali isinya. Semoga kekoreaan semakin maju, sukses dan terus naik rankingnya di chart podcast Spotify. Terima kasih. Gue mau. Nah terus kan gue udah sebenarnya pas episode kemarin gue udah agak ini sih kayak merasa tidak enak pas ternyata gitu. Responnya tuh lo kayak gitu. Memang kalau lo sama gue kan gue udah biasa menerima respon lo seperti itu. Maksudnya ini pendengarnya kan kita tuh followersnya udah 10,000 loh. Cela. Iya makanya untuk itu saya mau minta maaf. Nggak, gue juga sih karena komentarnya mungkin sebenarnya terlalu over shady. Iya, terlalu over shady karena nggak ada ekspresi muka kan, kita nggak tahu kalau orang sebenarnya sambil nyengir gitu atau gimana kan. Terus gue tanya boleh dielaborate nggak bagian mananya biar kita hindari untuk di episode selanjutnya. Terus dia bilang yang agak mengganjal waktu Kak Aaron bales like I care. Tuh bener kan, gue udah duga sih. Waktu Kak Dita kasih berita BTS mau ngeluarin single baru, mungkin maksudnya bercanda ya Kak, tapi nadanya kurang sreg aja gitu. Mungkin karena podcast bukan video yang bisa menampilkan ekspresi pembicaranya, jadi rasanya agak misleading gitu. Saya awalnya pas Kak Dita ngomongin BTS langsung excited, soalnya jarang banget mereka diomongin di kekoreaan. Lalu Kak Aaron jawab gitu, jadi gimana gitu. Sorry ya Allah. Gue jadi gak enak. Aku resign aja dari sini. Enggak dong Ron, bisa kalau kayak gini lo harus merefleksi di depan kaca gitu kayak. Gue udah merefleksi. Gue sejak Dita ngomong gitu gue kayak iya kita enggak sih, ini kayak banget gue juga harus berhati-hati juga gue sama lo, karena gimana pun audiens kita kan di banyak fandom ya. Terus selalu bahasan reaksi fans BTS masalah single English, padahal dulu dibangga-banggain gak perlu English buat ke market western. Ini kayak gue ungkit kan. Yang pas BTS bawa lagu Inggris, gue ungkit tuh kalau dulu tuh kayaknya fandomnya tuh terlalu mempertahankan idealismenya itu. Gue ungkit ternyata menurut anonim ini menurutnya kayaknya nggak etis. Tidak dipungkiri itu memang terjadi, tapi gimana ya Kak, itu semacam ngomongin K-popers yang ngomong dulu mereka nggak butuh western validation, padahal sekarang pada rebutan masuk Billboard gitu. Bener sih. Kayak itu masa lalu biarkanlah berlalu ya. Mohon maaf.
kayak nggak nyaman gitu didengerin. Bener kata Karwan di fandom, kalau ngomong harus dijaga biar nggak backfire ke fandom itu sendiri. Itu aja sih concern saya. Maaf ya Kak kalau terkesan baperan DM-nya. Terima kasih udah jadi salah satu sumber berita Korea yang enjoyable. Terima kasih. Terima kasih tapi gue seneng memberikan kritik dan saran. Kayak berarti akan mereka dengerin banget apa yang kita omongin, jadi bisa buat apa? Bagus tahu sebenarnya kalau misalkan lo nggak suka terus lo ngomong daripada lo nggak suka tapi lo nggak sampein ke orangnya, jadi orangnya nggak merefleksikan kesalahannya. Iya betul, maksud gue daripada lo cuman sekedar kayak nyinyir shady gitu, misalnya ya gitu kita bisa di Twitter, maksudnya alangkah baiknya ya kasih tahu aja. Maksudnya kita pun juga sangat terbuka ya, DM tuh nggak pernah dikunci, kayak DM IG, DM Twitter kalau memang ada omongan kita yang dirasa harus diklarifikasi, maksudnya ada pernyataan yang memang sepertinya mengganjal di kalian, menyinggung, karena kan gimana pun audiensnya ini ada banyak, perlu juga kita klarifikasi. Itu aja sih dari DM si ini Anu. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan kemarin tuh reaksinya seperti itu. Oke. Aku minta maaf. Ini tulus loh ini, walaupun nggak kelihatan kan mukanya, tapi ini. Kalau Ron nangis tahu. Lebay. Itu tuh makin lebay. Jadi orang makin nggak percaya dong ntar. Anyway. Yaudah itu aja. Thank you. Thank you sekali lagi mendengarkan. Jadi minggu ini apa nih topiknya selain hari ini? Topiknya gado-gado lagi coy. Kita dari mana Bu? Dari Wonho debut solo kali. Gimana nih Ron? Main Wono dulu ya, bentar sembah demi Allah bentar. Wono debut solo ya Allah sayangku Wono. Mini album part 1 Love Synonym First Right For Me tanggal 4 September. Apa nih konsep yang akan dibawakan Wonho? Konsepnya adalah air mata, banjir, dan kesedihan. Jadi tuh dia buat bikin pre-release track kan, judulnya Losing You. Jadi tuh liriknya aja ya kayak dia bilang intinya lebih baik gue kehilangan diri gue sendiri daripada gue kehilangan lo. Itu dia di teaser liriknya kayak seperti itu, kayak ini tuh kayak antitesisnya pre-release-nya Monsta X yang Find You. Find You itu kan rilis, tapi setelah nggak lama Find You rilis, Wono keluar kan. Jadi kalau fans tuh beranggapan bahwa Find You itu sebenarnya buat Wono. Tapi memang pas gue denger lagu yang denger teaser Losing You ini, kayaknya memang itu lagu buat fans. Walaupun gue beranggapan bahwa lagu itu sebenarnya buat membernya Monsta X, kayak Losing You, kehilangan You, aduh sedih. Ya, tapi Wono ganteng banget ya di albumnya itu. Gue udah pre-order ya. Tetep ya, walaupun apapun yang terjadi di dunia ini, walaupun segala macam, gue harus mendukung. Gonjang ganjing tetap ya harus beli. Wah, gue lupa kapan terakhir gue beli album. Gue tak itu. Wavy beli gak sih lo? Enggak, gue bahkan gue belum mulai ngoleksi. Monsta X Wavy doang gue. Monsta X Wono gue doang. Iya makanya. Gue terakhir beli EXO itu Tempo. Bahkan yang Obsession kemarin. Itu yang pas waktu lo ke Korea gak sih? Iya. Iya itu udah lama banget Udah lama banget. Sebenarnya kalau dibilang pengen koleksi, gue pengen tahu ngoleksi album Red Velvet. Iya, tapi gue nggak punya duit. Gue tuh kalau ngoleksi sebenarnya gue sedang berusaha untuk ngelengkapi album IU kan sebenarnya. Jadi gue kalau misalkan ke Korea itu suka beli album-album yang lama tuh, beli yang murah-murah yang murah sih? Kan, yang kayak cuma 6.000 won, 10.000 won gitu kan, yang kayak di Myeongdong Subway, sisa-sisaan gitu ya. Underground, iya sisa-sisaan itu. Gue beli aja kayak kadang-kadang kan murah kan gitu, terus gue beli aja buat ngoleksi. Dan sekarang gue kayak masih ada kurang berapa 4 atau 5 album lagi EXO. gitu. Bikin nggak beli? Yang ini yang IU. Oh IU. Kalau EXO gue beli tapi nggak sampai yang perintilan kecil kayak misalnya Tempo apa version Vivace version gitu, kayak gue nggak sampai beli 3, beli 1 aja cukup. Dulu kalau masih zamannya English Korean version, Chinese version, belinya satu aja. Mana yang maksudnya yang K1 yang M1 gitu. Kalau yang 12 cover misalnya ya enggak dong. 10 cover kan? Paling banter. Gue belinya cuma 12. Iya, gue belinya paling 2 Baekhyun Suho gitu dong. Ya Wono nih 3 versi sih, gue beli semuanya. Serius loh? Iya. Wow. Another level. Tapi nanti gue mau beli sama kecap. Lu kayaknya selama 2 tahun terakhir ini bisa jadi ini sih influencer fans Wono Winnie Indonesia. Ya Allah, gue 5 DM lagi Ron. Gue boleh baca gak?
soal Monsta X. Iya, jadi tuh ada yang Koreaan yang akhirnya suka Monsta X gara-gara dengerin lo. Iya, itu terus. Lagi. Ya Allah, gue tuh senang banget apa ya. Jadi influencer. Jadi itu entar yang mana sih nih? Ini DM ada namanya si B. Halo Kak Dita, aku salah satu pendengar ke Koreaan dia DM podcast. Ke MBB. Enggak, nih DM ke IG gue. Oh, tadi ada Dita. Oh, ada. Tadi ada Dita. Dong, follow dong Instagram, kasihan nih belum bisa swipe up, pusing. Aku dengerin semua podcast ke Koreaan dari episode 1 sampai yang kemarin upload. Seru banget Kak. Dan yang lebih asiknya lagi, aku sekarang udah mulai interest sama Monsta X gara-gara Kak Dita tiap podcast ngomongin Monsta X. Dan aku baru lihat ternyata Wono keren banget dan mikir kenapa sih aku baru suka pas udah ada yang keluar. Pokoknya thank you Kak atas influence-nya. Kayak wow, hati gue berbunga-bunga gitu, kayak gimana? Belum ada yang DM gue kayak dia suka wavy. tapi sejak gue suka ngeracunin orang sama Love Talk, banyak yang mulai mendengarkan wavy dari Love Talk walaupun dia nggak nge-DM sih. Dia kali kayak mention aja kayak wah ini gue gara-gara lo gue suka sama. Iya, tapi gue seneng sih kalau misalnya waktu itu kayak sempat ada pendengar kekoreaan yang nge-mention kita jadi nonton Jessie interviewnya nih gara-gara diomongin tuh kayak seneng aja gitu ya kayak wow ternyata kita ayo tolak. Ayo dong follow Instagram biar bisa swipe up. Sekarang tuh ya, gue di antara teman-teman dekat gue itu suka kayak mereka suka ngecengin gitu. Kak, kapan sih kamu bisa 10.000 followers? Minimal tuh 10.000 ya. Biar bisa swipe up gitu kayak. Ya Allah, gue udah capek banget nih mau Instagram kayak. Gue belakangan ini tuh bener-bener capek banget sama sosmed kayak wah lelah banget sampai kemarin Twitter gue sempat gue hitam-hitamin semua kayak. Iya. I'm so tired. Overwhelming lah ya. Apa sih bahasanya kayak all over the place. Iya, loh, berantakan, kacau. Kacau banget hidup gue belakangan ini. Ya itu opening kita. Panjang ya openingnya. ngomongin Wono lagi. Udah itu aja sih. Gue kayak kalau dipikir-pikir gue harusnya dapat liburan kapal pesiar gak sih Ron? Dari Starship. Ngomong tar lu. Ngomong lu sebagai sebagai promotor Monsta X ya, sebagai promosi terus ya. Gue juga waktu itu kan baru-baru ini kan Kosakibau 10 tahunan kan. Terus gue bikin 10 years ya 10 anniversary Kosakibau. Terus gue bikin giveaway di 10 tahun ini. Hadiahnya ntar dikirim ya guys. Ini udah di print. Udah di print alamatnya ya. Jadi gue nanya kan kenapa lo bisa tahu Kosakibau gitu. Terus banyak banget yang ngebales kayak gue baca blog lo dan gue suka EXO. Terus kayak sebenarnya iya itu lo juga pernah. Iya, Kosakibau S3 marketing EXO gitu kayak seneng banget. Jadi gue bisa merasakan apa yang lo rasakan tadi. Tapi kalau sekarang ini gue berharap orang suka wavy sih. Jadi gue lagi campaign wavy sama The Shipper. Jadi gue terakhir baca info tentang kan waktu itu lo bilang NCT lagi ada konten di mana mereka menyatukan 2 member yang awkward kemarin kayak Doyoung sama Haechan. Renjun. Terus katanya Win pengen ikutan sama Jisung. Lucu banget. Iya, bener gak sih kayak emang awkward ya mereka berdua? Gak tau. Karena gak pernah ketemu juga ya. Gak tau. Tapi belakangan ini katanya si anak-anak wavy pada main sama anak-anak NCT katanya. Karena lagi di Korea kan. Terus Super M lagi pada promo ya. Jadi mungkin member-member China yang lain yang SM Rookies generasi terakhir yang Henry sama Xiaojun kan belum pernah gaul sama anak-anak yang sekarang kan. Jadi mungkin kenalan kali ya gitu. Seru banget sih kayaknya ngeliatin nungguin updatean mereka. Kayak gitu yang gemes banget gitu. Terus ada update apa dari dunia? Kemarin sempat gonjang-ganjing masalah Hongbin. Kita pernah bahas Hongbin di satu episode juga ya, di episode update ya, yang masalah dia itu juga kita juga agak-agak ragu waktu itu kan buat mengangkat itu karena banyak yang takutnya menyinggung fandom atau gimana gitu karena yang isunya Hongbin yang kemarin dibilang dia Twitch terus dia merayakan ulang tahun pertamanya di Twitch terus tiba-tiba dia mabok terus ngomentarin MV itu kan. Itu kan kita sempat bahas juga di Koreaan dan ini dikira nggak kenapa-napa. Iya kayaknya nggak ada follow up sama sekali apa-apa gitu terus tiba-tiba itu beneran kayak ujuk-ujuk gitu kalau gue bilang juga sih pas gue lihat di Twitter tiba-tiba ini keluar paling atas nggak Ohmes waktu itu nggak Ohmes gue ngelihatnya The Soul Story. Hai Mbak Asti. The Soul Story gitu kayak Hongbin decided to live fix gitu kayak wow itu terminated kontrak has been terminated. Shit gue bias gue Hongbin cuy. why gitu kayak ya Allah gitu kan. Kaget banget. Kalau dibilang gue merasa memang ini keputusannya Hongbin dan dia memang gue lihat sih udah nggak tertarik dengan kehidupan idol. Karena kalau dibilang misalnya katanya siapa
Jellyfish-nya ngedepak Hongbin, menurut gue seharusnya itu seandainya memang benar ngedepak, harusnya kayak dari awal ngasih kontroversi itu keluar. Tapi kan enggak, sebenarnya kan si Jellyfish-nya bilang kalau ini tetap di fix kok, sempat ada statement itu. Tapi ternyata kalau kata Jellyfish bilang dia udah ngobrol sama membernya juga nih, udah keputusan yang bulat untuk Hongbin emang pengen keluar dari itu fix. Yang official statementnya ya, kan. Dan di hari yang sama juga Hongbin sempat update di Twitch-nya juga yang dia bilang kayak dia kangen broadcast live lagi, ketemu sama fans-fans di Twitch lagi gitu. Terus kayaknya abis ini emang dia mau balik lagi ke Twitch buat bikin broadcast main game kayak gitu-gitu lagi sih katanya. Cuman ada satu kebetulan teman yang gue follow di Twitter yang dia emang Starlight banget dari awal. Dia perjalanan dia waktu zaman-zaman masih pakai pet ya. Itu kalau dia lagi update soal konser, wah panjang lebar tuh ininya update. Berarti dia nonton yang fix yang di mall itu. Dia nonton di mana-mana, dia nonton di Jepang, dia tonton di Korea, dia tonton gitu. Pokoknya di mana-mana dia nonton. Yang di waktu di Lotte itu gue paling depan loh, itu nonton fix paling depan yang kayak wah di sama dia. Enggak. Gue sama teman-teman yang lain. Tapi disitulah gue pertama kali suka banget sama Hongbin. Dan Leo sih. Kayak wow, itu orang beneran flat face banget, kayak resting bitch face-nya, nauzubillahi min zalik, sekeren itu gitu. Terus dia bilang kayak dia nggak terlalu percaya, sama kayak lo sih ketika Wono keluar dari Monsta X, kayak gue nggak terlalu percaya sama statementnya Jellyfish gitu. Oh, kebalikannya ya? Iya, dia bilang dia bilang dia masih nunggu statement leader. Jadi dia harus nunggu leadernya yang ngomong, bukan si Jellyfish-nya yang ngomong gitu. Jadi ya sama lah, menurut gue semua grup yang membernya keluar pasti fansnya itu ada di momen yang denial juga sih ya, beberapa ya. Kayak nggak ada yang langsung legowo gitu, dan pasti akan terbagi dua lah. Ada yang kayak ngedukung tiba-tiba udah Hotel 5, ada yang ngedukung membernya yang sendirian gitu. Karena itu pasti terjadi sih, dan seiring waktu berlalu. Karena masalahnya gini, kalau di K-pop itu lo nggak bisa ngungkap semuanya itu langsung pada saat itu kan. Kayak misalkan biasanya pelan-pelan gak sih? Kayak misalkan Dongbang Shinki gitu keluar gitu. Kenapa ya? Pasti yang pertama kali kita lihat udah beda ini udah beda visi dan misi misalnya kayak gitu kan. Tapi mungkin konflik apa kan kita nggak tahu kan, perhitungan apa kan kita juga nggak tahu. Nah ini kan semua grup pasti gitu, kayak EXO juga kan gitu kan. Wah, isunya banyak banget, mulai dari sakit lah, dibilang gak digaji lah, apa segala macem gitu kan. Tapi ya kan nggak ada yang tahu yang kebenarannya. Makanya sama juga sih fasenya juga kayak yang di fix ini juga obrolannya ya yang kita tahu adalah statement manajemen bahwa ya emang Hongbin pengen keluar aja gitu kan, pengen keluar aja. Tapi kan yang sebenarnya nggak tahu. Tapi karena emang terakhir kasusnya adalah yang Twitch itu, jadi orang-orang kayak gue gitu. Rasanya kayak gue yang kayak Dita yang emang suka bacain update dari Sumpi, All K-pop, Omes gitu kan, akhirnya berspekulasi apakah gara-gara itu sebenarnya keluarnya gitu. Jadi kalau dari sudut pandang gue sebagai fans biasa aja sama fix, gue melihatnya soalnya itu Hongbin keluar, biasanya tuh orang mau keluar kayak bikin surat gitu loh. Bikin surat terus kayak permintaan maaf atau apa. Terus katanya sih kalau Hongbin enggak, tapi setelah pernyataan dia keluar dari fix, nggak lama sejam kemudian dia tuh langsung live Twitch kan gitu. Terus akhirnya dia minta maafnya di situ. Tapi dia juga nggak bilang juga alasannya apa, cuman kayak orang-orang udah berasumsi, udah kayak pengen drama aja sih. Gue kayak gila, Hongbin bakal cerita apa nih, bakal nge-spill apa nih gitu. Gue rasa sih alasan kenapa dia karena ini menurut gue alasan dia keluar dari fix pun mungkin dia pengen di Twitch tuh ingin lebih lepas gitu, nggak pengen terbawa image idolnya tuh kebawa banget kan. Kayak lu nggak boleh ngomong sembarangan gini. Sebenarnya yang diomongin Hongbin di Twitch kemarin sebenarnya itu menurut gue kayak ya omongan orang di forum banyak yang seperti itu, bahkan lebih parah gitu loh. Mungkin tapi karena emang statusnya dia sebagai insider gitu, jadi kesannya kayaknya lo kok ngejelek-jelekin sesama idol. Iya gitu kan. Itu sih mungkin dia nggak pengen ada batasan itu, dia ingin Twitch tuh lebih lepas, lebih loose lagi. Jadi mungkin itu ya, ini asumsi gue, belum tentu bener juga, itu aja. Tapi ya maksud gue juga keluarnya juga ya udahlah, member fix kan memang lagi wamil, lagi hiatus ada yang wamil, si Raffi juga udah pindah manajemen kan. Iya, tapi dia nggak keluar dari fix sih. Iya, tapi kayaknya Raffi, gue nggak tahu sih, sempat Raffi tuh ada postingan apa, tapi gue nggak tahu itu dia menyinggung Hongbin atau apa.
kayak sempat ada postingan-postingan kriptik gitu ya. Gue sih kemarin lihat Raffi sama Wusok sama Yeri. Bikin rilis lagu ya, lagunya 10 cm, 10 cm, 10 cm. Dan itu gue suka banget sebenarnya lagunya, tapi dibawain sama mereka jadi beda. Beda as if bagus atau biasa aja atau aku nggak suka. Karena nggak sesuai sama selera aku. Yaudah. Maksudku suara Yeri di situ ternyata kurang keluar gitu. Dia tuh lebih nge-mix kalau sama Red Velvet sampai saat ini gitu. Jadi gue masih belum masuk di gue. Yaudah. Gitu. Kalau sekali nggak masuk di lo nggak akan suka sih. Tapi bisa jadi kan next time bisa berbeda kayak udah gue bilang kalau gue bisa dengerin Jessie semuanya bisa terjadi ya. Jadi semoga aja sih kita berharap jalur yang diambil Hongbin ini bisa lebih baik buat dia. Dan gue sih karena gue suka fix, sempat ada satu momen gue suka fix terus gue bias Hongbin juga, jadi kayaknya mungkin memang gue tidak se-broken hearted itu karena ya kayak gue nggak involved di fandom banget, tapi as a casual fans aja. Cuman I hope for the best. I hope the best. Ya betul for him. Iya. Betul. I love you Hongbin. Iya sih. Emang lu di fase mana suka sama Fix? Gue waktu itu gara-gara enggak dong. Pas pertama kali mereka terkenal tuh Voodoo Dolls. Jadi kan bukannya On and On tuh baru-baru kan naik, tapi mereka first win-nya Voodoo Dolls kan. Oh, first win-nya. Voodoo Dolls. Itu dan gue pas awal-awal jadi wartawan tuh pas zaman 2013, jadi kayak nulis terus kan berita kayak wow, Fix menang segala macam, terus kayak liputan yang Klote pas mereka datang dance cover itu, terus kayak dengerin wah abis Voodoo Dolls ke atas. Tapi gue stop di Chain Up karena gue merasa itu udah ganti konsep. Udah ganti konsep dan gue merasa kayak ini beda banget dan oke, baik, cuman casual listeners aja pada akhirnya. Gue Fix justru gue suka pas dia ganti konsep itu, yang pas Dynamite. Chain Up iya. Yang Shangri-La oke lah. Shangri-La oke. Waktu itu gue sempat yang di Jakarta, yang di Kokas gue liputan tuh waktu itu nonton. Apalagi Fix lagi. Yang konser. Oh iya, dia sempat kesini ya. Iya. Itu yang di Kokas. Audionya jelek banget. Mohon maaf. Kayak sayang banget gitu. Padahal itu kan nggak boleh. Itu kan bahkan yang liputan pun nggak boleh ngambil foto kan. Jadi kayak wah gila. Emang Kokas itu jelek banget audionya sih. Sayang banget gitu. Kayak sedih gitu. Padahal tuh itu udah fixnya udah maksimal banget. Tapi ya wah bakal kangen banget sih sama mereka. Iya kita tunggu aja deh. Jangan lupa stream lagu terbaik Fix Eternity. Yang Eternity yang mana sih? Ya itu Error. Gue tuh selalu ketukar deh. Eternity itu yang boleh nyanyiin gak? Nah bahkan lu gak gimana sih? Lupa Eternity. Bukan kalau dia Mochigi Shiro itu mah ini Error. Eternity yang itu deh pokoknya bagus. Gue suka yang Error juga bagus ya, pokoknya Fix itu menurut gue Kijagin panjang ya. Bisa nggak nih nembak nada gue buta nada soalnya Fix itu salah satu pelopor apa ya, konsep di punya konsep dark yang pakai lensa kontaknya aneh-aneh. Iya, gitu. Yang konsepnya tuh bold banget, berani yang sampai ke kostum-kostumnya gitu. Betul, yang On and On hide atau mana yang On and On itu yang Voodoo Dolls dong menurut gue paling keren. Voodoo Dolls itu yang paling keren banget. Iya, yang sampai ada bawa tongkat dan gerakannya itu seperti Voodoo Dolls kayak wah itu keren sih. That's so cool. Terus juga kayak trilogi dia kan sempat pakai triloginya Yunani ya tuh, yang pas zaman-zamannya Dynamite sama Chain Up itu pakai trilogi Yunani, dan gue lupa apa kok itu bagus kok. Geng-gengnya Dynamite bagus kok. Fantasy apa judulnya? Konsepnya bagus sih. Iya, salah satu pelopor yang konsep horor. Dan mereka grup angkatan EXO yang eksis. Iya, gue gara-gara itu. Mereka satu angkatan. Mereka B2B, EXO, Fix, BAP. Gue tuh suka banget dengan video first winnya Fix yang di Music Bank, dan itu ada EXO di belakangnya. Yang Voodoo Dolls kan. Itu pas EXO lagi growl kalau nggak salah. Iya, dia tuh nungguin di belakang kan kayak kan temenan kan. Temenan, iya. Terus si Leonya nangis yang sampai nggak bisa berdiri lagi. Kasihan, sedih banget. Soalnya lawannya Yorin kan kayak
mereka sendiri juga kaget ya. Mereka sendiri tuh kaget. Lagu barunya Hyorin enak banget. Video klipnya bagus. Yang 9 lives itu, 9 lives. 9 lives itu enak banget. Dia konsepnya kayak Sia gitu kan. Konsep video klipnya kayak Sia gitu kan. Yang Sia yang apa sih yang itu waktu itu? Pokoknya kayak gitulah yang dance itu, dan itu lagunya pop banget dan dia udah kayak kan dulu dia sempat mencoba untuk hip hop gitu kan, yang kayak R&B hip hop gitu kan. Yang ini gue suka banget. Tadi gue baru dengerin dan wah ini enak. Gue suka MV-nya dan Hyorin tuh bagus banget dance-nya. Iya. Dan akhirnya lagu itu membawa gue ke duet dia sama Jessie di Yuhyol Sketchbook yang nyanyiin Diamonds-nya Rihanna. Oh itu bagus banget. Terus mereka lo pernah bilang kan Jessie kalau sama cewek itu kan ini banget kan. Dan mereka pas selesai nyanyi tuh kayak gitu yang gemes, akhirnya kita bisa duet yang kayak gitu, seru banget sih. Dan lo dengerin sih yang Hyorin yang baru. Itu sekian berita Hongbin, sampai jumpa minggu depan. Belum ya? Planning beat hitnya apa nih? Planning beat hit Selena Gomez Blackpink gimana nih? Akhirnya Selena Gomez seblak. Gimana? Gue Selena lo suka gak sih sebenarnya musiknya? Biasa aja, enggak bahkan. Tapi yang gue bingung ini banyak yang gak suka dengan pilihannya Blackpink maksudnya memilih Selena Gomez, kayak wah itu Selena itu dicengin banget kayak. Kenapa? Dicengin kan, jadi tuh ada video meme Sistar. Jadi kayak di Yuhyol Sketchbook kan biasa orang bikin video MR remove kan. Nah di situ jadi partnya Dasom tiba-tiba ke partnya Hyorin. Dasom kan to be honest vokalnya lemah banget kan. Terus dia tuh nyanyinya kayak ngos-ngosan. Nyanyi ini apa? Touch My Body, terus dia nyanyi ngos-ngosan. Abis tuh pas partnya Hyorin menggelegar dengan suara bagusnya dia kan. Terus orang bilang kayak Selena Gomez versus Rose, dibilang gitu kayak orang-orang kayak agak nggak suka nih, fans barat ya. Gue nggak tahu, fans internasional lebih tepatnya. Sedangkan gue nggak tahu sih ada isu kenapa Selena Gomez banyak gak disukain fans internasional. Tapi kita lihat aja lagunya. Gue sih kalau Selena title tracknya sih gue dengerin sih yang kayak Can you ready come and get it. Nah itu gue suka. Terus Love Me Like a Love Song gue suka. Tapi memang gue suka main The Weeknd itu. The Weeknd mah Ariana Grande salah mah. Cuman emang itu sih Selena tuh kayak nggak yang segrande Ariana gitu. Nggak segrande Ariana suaranya. Jadi gue juga sebenarnya berharap sih Blackpinknya sama Ariana Grande aja gitu. Jadi kayak Rose sama Ariana itu bisa kayak kejar-kejaran tuh suaranya gitu. Tapi mungkin kalau menurut gue ini kan since kita juga belum dengerin musiknya kayak gimana kan. Selena itu kalau menurut gue dia selalu dapat lagu yang pas buat vokalnya dia gitu. Kayak Cakrakan aja. Cakrakan tuh kan suaranya rendah tuh, tapi dia selalu dapat lagu yang pas sama suara dia gitu. Gak akan bisa nembus tinggi suaranya itu, nggak bakal. Mungkin kalau nanti dia ini bisa gitu. Tapi emang gitu. Jadi gue rasa nggak masalah sih. Gue sebagai bling abal-abal I enjoy this kita collab aja lagunya ya. Walaupun gue tetap nunggu si itu sih Blackpink sama Ariana biar makin grande. Parah sih kok. Gokil sih kalau bisa sama Ariana Grande. Tadi baru banget ini apa berita big hit, planningnya big hit sampai 2 tahun ke depan. Terus kayak dia 2020 grup yang jebolan Island itu bakal debut. Berarti akhir tahun ini. 2020 bentar lagi loh, tinggal 4 bulan lagi. Iya mungkin habis. TBH gue gak merasakan exposure Island, gak kayak produce gitu loh. Jadi gue gak tahu nih apa akan sukses. Banyak juga yang bilang kalau Island ini ratingnya mengecewakan, jadi gak sesuai ekspektasi. Jadi makanya gue merasa kayak ini siapa yang Island ya? Maksud gue kalau produce tuh banyak banget yang nge-tweet kayak gila, tiba-tiba semua orang suka produce aja gitu. Kalau ini memang kalau agak ini ya, maksudnya bahkan kalau RTK gue masih ngerasakan exposure itu. Tapi kalau Island gue kurang menyelami, gue juga nggak tahu sih. Mungkin bisa jadi. Tapi ini juga kayak agak kontradiktif dengan kondisi ya, karena belakangan ini kan gara-gara pandemi tuh orang jadi nyari banyak hal online gitu, dan semua hal yang pada akhirnya nggak kebayang bakal gede jadi gede gitu. Sebutlah Thai BL tuh sekarang rame banget gitu kan. Thai BL. Itu rame banget ya, semua orang mulai nonton gitu. Terus kayak beberapa hari yang lalu gue sempat lihat bahwa di Philippines itu seterkenal itu sampai akhirnya Philippines mencoba untuk bikin karena influence dari situ gitu. Jadi gue rasa kayak ketika pandemi ini orang mencoba sesuatu yang tidak pernah mereka coba, tapi si Island ini malah justru nggak mencapai titik itu gitu. Mungkin agak aneh ya. Menurut gue entah karena penontonnya udah bosan dengan genre yang survival show, karena kan udah sering produce, terus apalagi terakhir dikecewakan dengan produce kayak
capek gak sih ngeliat kompetisi lagi, survival show lagi. Jadi gue rasa orang jenuh sih. Itu jadi yang gue tangkap ya. Jadi Island malah dapat basiannya doang gitu ya. Iya, takutnya seperti itu. Kita padahal bisa jadi sebenarnya bagus. Tapi gue tunggu aja dulu sih lagunya. Gue belum bisa maksudnya jangan ngikutin variety show-nya, tunggu debutnya aja. Iya, gue tipikal yang seperti itu. Kalau bagus ya bagus aja. Terus Big Hit tahun depan mau debutin girl group baru, tapi kayaknya Under Big Hits atau Big kayaknya Hit Source Music deh. Kayaknya ya. Tolong kasih tahu gue, tolong di klarifikasi, gue juga belum. Terus 2022 new boy group lagi. Under mana nih? Big Hit, yes. Pledis atau Source Music? Big Hit katanya. Oh, Big Hit. Terus yang ya semuanya juga kalau Source Music keluar ya tetap Under Big Hit. TXT itu tahun kemarin ya? 2019. Berarti jedanya cuma 3 tahun ya? Dari maksudnya 3 tahun dari TXT. Wajar gak sih? Enggak, menurut gue di mana-mana biasanya tuh 5 tahun atau nunggu minimal grupnya itu di puncak dulu. Kalau gendernya sama maksudnya, kalau cowok sama cowok gitu. Iya. Biasanya kan jeda agensi untuk bikin grup baru tuh entah 5 tahun, entah atau memang nunggu grupnya establish dulu gitu. Memang TXT menurut gue oke, udah terkenal, tapi di Korea masih dipertanyakan lah, maksud gue kayak apa? Karena itu memang lebih fokus ke fans internasional kan. Jadi orang Korea kayak masih under banget TXT gitu. Makanya kalau menurut gue 2022 gila cepet banget udah boy group baru gitu. Kalau BTS udah aman lah ya, maksud gue. Tapi menurut gue tuh apa? Ini sih lebih ke kayak bagus buat jangka panjang ekosistem perusahaannya sih. Ngomongnya ekosistem. Maksud gue gini, kayak Big Hit kan setelah BTS baru ngeluarin TXT kan, dan mereka entah kenapa belum percaya diri untuk ya udah debutin cewek tapi under Big Hit aja gitu. Akhirnya mereka akuisisi kan Source Music sama Pledis gitu. Nah, menurut gue bagus buat Big Hit-nya sih. Jadi kayak kalau berkaca dari SM gitu ya. Kan kalau SM tuh kadang ada satu momen di mana kayak wah, SNSD sama Super Junior promonya itu overlapping gitu kan. Jadinya duit tuh masuk terus gitu. Masuk terus. Jadi kayak nanti Suju selesai promo, SNSD selesai promo, tiba-tiba FX gitu kan. FX kemudian overlapping sama EXO kayak gitu. Jadi duitnya masuk terus gitu. Jadi nggak berhenti ya. Gua rasa Big Hit tuh memang sudah harusnya punya banyak banget roster artis sih yang pada akhirnya nggak cuman mereka bisa pasang ke BTS doang gitu. Ya walaupun kayak tadi lo bilang kayak ya TXT mungkin di Korea masih exposure-nya masih dikit, ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi banyak gitu yang mereka bisa tampilin. Kan kasihan juga nih BTS gitu, maksud gue kayak capek nggak sih kalau BTS terus yang dikuras tenaganya gitu kan maksudnya. Jadi yang lain juga kayaknya butuh tampil juga gitu kalau menurut gue. Jadi gue rasa Big Hit dengan penghasilan dia yang sekarang sih harus ya mau dikemanain lagi duitnya kalau nggak buat ngedebutin gitu. Terus rencananya juga akhir tahun ini BTS album baru, terus konser Oktober 2020, terus online mau bikin konser berarti. Harusnya sih online ya. Bang-bangkon lagi. Terus mau bikin label baru, kayak New Big Hit Labels Music Rhythm Game. Kayak mau bikin ini deh, game rhythm. Kayak SM Superstar gitu. Kemarin kan Big Hit Superstar, BTS Superstar kan akhirnya udah hilang. Iya, udah bisa bikin game sendiri. Keren banget sih emang. Iya. Kan mereka juga udah punya, kayak seinget gue mereka udah ada BTS World deh kayaknya, punya game BTS World. Kayak gitu. Dan mereka baru rilis ini juga kan, karakter baru yang iklan Downy, lihat nggak lo? Nggak. Iklan Downy tapi karakternya BTS gitu kayak wah lucu. Gila, duitnya berapa tuh ya? Iklan Downy dulu yang kayak ya lo kalau lo inget dulu EXO pernah ada iklan KFC. Enggak iklan sih, itu kayak karakter-karakter buat dipajang di KFC gitu. Monster X juga ada sih karakter-karakter namanya. Ngomong soal Monster X, besok minggu depan gue interview sama kreatornya We Bare Bears. Oh iya. Iya, gue mau nanya-nanya soal Monster itu. Gue tanya dong kenapa milih Monster X? Iya, pasti gue akan nanya itu kayak serius, kenapa Monster. Karena kan gue ditawarin sama HBO kan. Terus HBO kan partner sama Cartoon Network. Oh iya, We Bare Bears ya. Terus habis itu kayak gue mau ambil karena yang pertama kali kepikiran adalah Monster X gitu. Jadi karena gue masih ngomongin kayak nanti, di tempat kerja gue. Minggu depan kasih tahu hasilnya ya. Iya, jadi nanti gue akan interview dia. Denny Chong bukan sih namanya? Daniel apa Dani? Danny Chong. Jadi kayaknya phone interview gitu. Wah, keren. Gitu. Tanya. Kenapa milih Monster X gitu. Gimana pas Wono keluar? Soalnya Denny Chong tuh yang salah satu yang nge-retweet yang kayak pas Wono keluar tuh. Gue ngungkit mulu anjir. Iya, terus lanjut. Dah, lanjut apa nih? Apalagi? Mana sih ini gue?
Happy 4th anniversary Blackpink. Ya udah, kalau misalnya kayak anniversary itu lebih enak kalau 5, 10, 15 gitu ya. Ya gak sih? Kenapa emangnya? Enggak apa-apa, kayak pas aja gitu. Lama. Enggak jelas. Kayak enggak, kalau ngomongin anniversary itu enak kan kalau jedanya tuh 5 tahun gitu loh, kayak 5th anniversary, habis itu 10 tahun anniversary. Kalau 4 tuh nanggung. Ya udah, bulan ini Boa 20 tahun. Nah, itu baru 20 tahun gila, anniversary Boa sih, 20 dan tahun. Nanti di tanggal 25 Agustus kemarin Boa baru rilis ini akun Instagram baru @boasmtown, akun Twitter baru @boasmtown. Baru bikin. Jadi kan SM nggak pernah punya akun buat Boa kan. Boa kan akunnya pribadi terus kan. Jadi dia bikin akun yang buat Boa as an artist gitu, bukan buat pribadinya. Terus Boa baru rilis emoji juga di Twitter. Itu banyak banget, tapi hashtagnya kebanyakan underscore ngomong-ngomong. Karena kayaknya keyword sebelumnya udah pernah kepake sama orang. Jadi mereka harus bikin keyword baru yang pakai underscore biar beda gitu kan. Jadi banyak banget, silakan lo coba. Dan ada thread gue di Twitter rekomendasi video-video Boa untuk ditonton di anniversary kedua. Salah satunya Only One. Karena Terus ada Yuno. juga iya. Yuno gak sih yang di MP-nya? Yuno bukan Yuno yang di MP-nya mah dancer. Tapi dia pernah sama Yuno di showcase perilisan albumnya. Abis Yuno, Unyok, abis itu Taemin. Gila. Sehun juga pernah. Sehun pernah. Taemin. Anak NCT juga setahu gue pernah di SM. Iya, keren. Gitu. Boa Jang. Ini ya, So Me First Win, What You Waiting For. Dia ngerusak pialanya loh. Iya ya, ring the alarm. Kocak banget terus jatuh. Lucu ya So Me. Lucu banget, gemes. Twice comeback akhir Oktober ini, ya udahlah. Twice tuh kalau comeback baru kemarin deh. Iya. Gue tuh bingung ya, Twice tuh sering banget kayak, justru kalau aneh kalau dia nggak comeback, kayak Twice comeback oke gitu. Setahun tuh kayak 3 kali ya. Bisa 3, 2 sih. Wow. Kayak sekarang 2 deh. JYP, ITZY juga mau comeback kan? Comeback udah yang Not Shy. Liriknya kayak lu tahu kayak self empowering lagi ya si Yusua. Dan gue merasa itu sudah mulai membosankan. Iya. Gak, maksud gue hal seperti sekali, itu 2 kali maksimal 3 lah. kali menurut gue. 3 kali 2 kali boleh karena lah. lo harus kayak signature konsepnya harus dikuatin dulu dengan cara dia self empowering itu. Tapi kalau udah ke-4, ke-5 udah saatnya mencari sesuatu yang baru gitu. Kayak gue liat pas ya biasa si yang ngomong I'm not shy-nya tuh si Yuna dengan apa lirik bahasa Inggrisnya gitu loh, kayak ta'adul bla bla. Oke. Ya gitu kayak gitu kan, kayak ya udahlah ya. Mungkin kalau lagunya enak, sebenarnya yang Wannabe tuh gue suka banget kan. Mungkin kalau lagunya enak sih enak aja, tapi gue merasa kayak gini lagi, kayak I'm not shy, I'm me and you, I wanna be me, me myself and I. Iya. Tapi gue akan nungguin ITZY. Iya sih. Karena gue suka tuh kayak ITZY. selalu apa ya? Kalau pertama kali kalau nonton MV ITZY tuh kayak seneng aja gitu, kayak wow. Karena gitu. mereka senyumnya berlebihan ya. Iya. Sepowerful itu mereka. Seneng tau. Kalau kata Iqbal kebanyakan gula. Enggak, MV ITZY tuh kalau lu nonton berkali-kali kayak seru aja karena rame kan. Terus dia senyum mulu, terus kayak Yejinya cakep lah ini, kayak pantes tuh viewsnya tuh banyak banget. Kocak sih. Itu Choa akhirnya kembali. Oh iya dong. Itu juga. Tadi kemarin kan sebenarnya sempat diragukan kan. Maksudnya dia kan sebenarnya kemarin katanya nyanyi buat soundtrack drama tapi guide songnya doang kan. Tapi ternyata dia beneran nyanyi buat itu. Will Rhythm Music Scene dia mau nyanyi soundtrack drama To All the Guys Who Love Me. Ini lo tau gak yang sebagai host ngedrakor ini drama apa? Dengerin dong podcast ngedrakor di podcast sebelah guys, ngedrakor. Iya, ini bagus gak? To All the Guys Who Love Me. Belum nonton kebetulan. Kita udah masuk list kami tapi belum kami tonton karena listnya banyak sekali drama Korea sekarang kan. Akhirnya Kwon-mina call out si Seohyun. Gimana nih Ron? Tuh enggak, akhirnya fansnya minta maaf lagi ke Minanya. Fans? FNC. FNC. Iya, dan dia bilang kalau member EOE memang dilarang untuk posting sesuatu. Memang sengaja gitu. Dan soalnya Mina ini ngasih tahu kalau Seohyun tuh bystander. Kayak Seohyun tahu ngelihat kalau Mina tuh dibully tapi kayak diem aja karena Seohyunnya tuh deket sama Jimin. Itu akhirnya Mina bilang. Oh wow. Akhirnya terus sempat spekulasi aneh-aneh. Awalnya Mina tuh nge-unfollow Seohyun sama Chanmi. Terus orang-orang bilang, wah jangan-jangan 2 orang ini bystander nih, yang nyuekin tahu kalau Mina dibully tapi diem aja. Ya masuk game Mean Girls atau apa kita nggak tahu ya. Totonya si siapa? Mina unfollow semuanya, katanya dia memang pengen menghapus memori EOE. Jadi ya udah di unfollow semuanya, termasuk katanya sebenarnya kayak dia sobinya sama Hyejong deh, sampai Hyejongnya juga di unfollow dan akhirnya Mina deactivate akunnya. Ini menurut gue keputusan yang sangat tepat sih buat Mina untuk deactivate karena apa ya?
Capek cuy sosmed cuy. Capek, iya. Ya aku aja yang bukan Takutnya Mina. dia nulis sesuatu apa-apa yang aneh lagi kan di luar kendali sebagai manusia agensi. biasa saya juga capek ya ngurusin sosmed. Ya bagus sih kita biarkan Mina pulih dulu saat ini. Nah ini Card mau comeback dan kayaknya gue akan suka deh. Soalnya belakangan ini tuh gue suka nontonin video-videonya Dives yang whiting kan. Dan di situ kan isinya Amber, Jae, geng-geng mereka kan. Terus BM, terus Ashley-nya Ladies Code, Peniel sama Eric Nam kan. Dan satu lagi siapa ya? Jamie. Dan di situ BM mereka nge-spill gak sih? Kan? BM kocak banget kan. Terus kayaknya gue bilang kayak gue jadi seperti halnya gue dengerin Day6 karena suka dengerin podcastnya Jay. Gue jadi kayak kayaknya gue akan suka deh lagunya Card yang baru gitu. Mereka ada podcast yang nge-spill kok, yang Peniel, Ashley sama BM. Iya, yang dia bilang kalau sebenarnya isu-isu idol pacaran tuh sebenarnya di mana-mana itu pasti staff katanya yang ngebocorin. Kayak hati-hati, staff itu bisa jadi yang backstabbing kalau tuh staff. Udah bilang soalnya bisa jadi staff itu tahu lu main handphone kayak lagi pacaran. Kalau kata BM itu hati-hati katanya. Iya nih. Penasaran nih. Kita nggak ada staff ya. Kita nggak ada staff di sini. Nggak ada yang tahu kita berhubungan sama siapa, nonton apa gitu ya. Ada apa lagi nih Ron? Kemarin tuh Seoul sempat banjir. Lo lihat nggak? Iya itu parah banget, ya. Sampai Music Bank sama Music Core nggak ada acara karena pengen dia di tengah kota banget banjir. Oh iya. Ada sungai Han River kan yang banjir itu. Oh kok bisa ya? Itu dia makanya nggak tahu. Akhirnya artis-artis banyak yang udah donasi tuh. Pemanasan global kali. Tapi kayaknya emang curah hujan yang tinggi juga nggak sih? Lagi summer juga kan. Jadi ya kemarin banjirnya parah banget sampai yang Taeyeon juga update. Dan gue tahu banjir gara-gara Taeyeon malah. Dia update. Enggak sih, gue udah tahu sih banyak yang banjirnya emang parah banget. Banjir itu kayak banjir Jakarta tapi nggak minus sampah, yang warna coklat gitu, tapi nggak ada sampah. Iya. Air Sungai Han kan emang coklat kan. Jadi kayak kesannya kayak kotor, sebenarnya mungkin enggak gitu. Iya, sampai ada sumbangan sepertinya memang parah banget sih ini. Kita nggak tahu ya. Terus happy anniversary 30th anniversary Girls' Generation. Mereka lagi reuni tuh di Seoul. Gue suka banget kontennya. Kayak Yuri lagi jadi chef ya. Dia kan emang konten YouTube-nya masak-masak. Iya, chef. Terus gara-gara 13th anniversary ini undang Soshits kayak lucu banget mereka, kayak gemas, kayak aduh pengen dimasakin Yuri, kayak wah mereka akrab banget ya. Kayak terus gangguin terakhir kan gangguin Sohyun itu. Sohyun sering banget digangguin deh sama mereka. Iya, kayak seneng ya gitu. Ya terus si Yuri bilang sedih sih nggak ada Sunny, nggak ada Yuna, nggak bisa datang gitu. Yuna lagi sibuk apa ya, film ya? Nggak tahu deh. Terus Jessica nggak datang ya? Masih aja mau digampar gue. Aduh sedih kalau ngomongin Jessica. Jessica kemarin juga anniversary loh sama pacarnya. 30th anniversary Aaron Kwok. Pacarnya Aaron Kwok, Tyler Kwon. Aaron Kwok ngarang aktor 90-an Hong Kong sama Tyler Kwon. Tapi masih si Tylernya update terus kan. Kata temen gue, lo baca deh komen-komennya kayak fanfic gitu kata temen gue. Maksud gimana? Gak tau, kayak komen-komennya tuh kayak komen halu-halu fanfic gitu katanya. Kayak tapi ya happy anniversary juga buat Jessica juga karena debut juga kan 13 tahun yang lalu. Kayaknya waktu itu gue sempat baca Jessica tuh mau bikin novel ceritanya tentang perempuan yang debut di grup 9 member. Terus orang-orang sebenarnya udah excited nunggu novel itu bisa jadi sebenarnya itu kisahnya Jessica di Girls' Generation. Tapi udah terbit belum sih itu novel? Gak tahu ya. Apa masih rencana? Tolong kalau ada yang tahu kasih tahu kita ya. Seru sih tapi itu. Cuman dia nge-spill dong. Nge-spill jadi tapi dalam bentuk fiksi. Pinter kan? Harus seperti itu. Ngomong-ngomong soal novel, Shiva bukunya beneran dirilis ya? Kosan 6 hari. Iya, Kosan 6 hari. Keren Shiva. Besok kalau udah dirilis promo di sini lagi ya. Yes, gila ya Shiva yang tadinya yang kita masih gimana sih, gue gak nyangka cepet banget gitu ya. Terus tiba-tiba udah lucu lagi, dia jual versi jual bundle merch-nya gitu. Dia bikin sendiri kan. Keren banget. Aku pengen jadi kayak Shiva deh. Gue mau berhenti kerja tapi terus mau bikin novel aja. Ya bagus deh. Boleh deh, gue ngapain Ron? Biar gue dapet royalty juga. Asisten gue dong. Oh ya, ghostwriting. Kita co-writer aja. Iya. Lagi apa nih? Lagi suka dua orang podcaster yang nge-spill kehidupan siapa gitu. Lagi suka anjir dia nuam dong. Ngantuk gue cuy. Nggak tahu kenapa gue ngantuk. Soalnya gue ke kantor tuh hujan. Itu kayak capek banget, lembab, ngantuk. Obat gue ketinggalan. Gue harus balik ke kosan lagi. Ngomong udah berapa menit sih? Kita udah gak ada bahan lagi nih. 43. Terakhir kali ya, comeback apa yang lo suka? Comeback apa yang gue suka? Ini minggu terakhir ini ngikutin gak comeback siapa? Lu lihat aja dong di
talking points gue kayak Victon, X1 Han ada Sungwoo. tulisannya? Enggak, gue gak nulis sih. Enggak, jadi gue lagi suka lagunya ini, JYP sama Sunmi. Lihat belum? Emang bagus? When We Disco. Emang bagus lagunya? Bagus lah, kalau disco mah udah pasti bagus. Oh iya, bias. Bias. Terus kayak gue melihat kayak itu MV-nya kocak sih, lucu. Gue suka debutnya Treasure, Unexpectedly. Ya, itu nanti kita ngomonginnya nanti. Iya, nanti kita akan ngomonginnya itu lebih in-depth lagi sama nanti fanbase. Sama fanbase. Tapi gue suka, maksud gue kayak tadinya kan gue pikir mereka bakalan kayak icon kan. Yeah. Terus kayak ketika gue tonton, wow ini YG, bener. Karena vibe-nya nggak kayak YG. Gue bilang akhirnya YG bisa bikin konsep boy group yang out there gitu. Iya. Yang konsepnya kayak yang lo lihat ketika lo nonton Astro, yang kayak kita kalau lo nonton grup-grup yang lebih lain. cheerful ya. Iya kayak X1, terus Wanana lagi, Wanawan gitu. Wanawan juga orang-orang bilangnya Wanana. Iya makanya jadi kayak wah akhirnya YG bisa nih kayak gini. Dan terus kan gue nge-tweet, terus temen gue kayak ada temen gue yang YG banget, dia bilang kayak dia justru nggak suka karena dia malah merasa di situ Bang Yedam jadi nggak berasa gitu. Kayak jadi nggak berasa vibe Yedamnya tuh nggak keluar. Padahal kan sebenarnya dia kan sebenarnya ininya kan face of the face-nya kan sebenarnya. Kalau lo kan bilangnya core of the core gitu, dia tuh face of the face. Gitu. Gue pengen beropini lebih sih, tapi ntar aja lah di minggu depan aja gue simpan. Jadi kayak gue suka sih Treasure Boy. Gue suka comebacknya ONF. Pasti lo belum lihat. Yang Sukhumvit kan? Ya. Udah lihat tadi. Suka gak? Lagunya reggae gitu kan. Reggae kayak Koko Bob. Kayak enggak juga sih. Enggak, ya menurut gue Koko Bob versinya ONF. Gue langsung mengidentifikasi Koko Bob, tapi gue menangkap itu reggae. Betul, memang reggae. Iya reggae, memang reggae. Suka kok? Enggak, gue gak suka. Lu memang aneh aja. Sukhumvit, tapi judulnya kocak ya. Sukhumvit itu apa sih? Sukhumvit itu nama daerah di Thailand. Nah iya, Sukhumvit Swimming. Menurut gue ini sangat bagus ini untuk disponsori oleh Mova kayaknya. Movanya Thailand kayaknya nih. Bagus kok, milih judulnya kayak gak nyangka. Sukhumvit Swimming. Terus kemarin yang gue udah bilang ya, gue suka banget collabnya Park Jin Young, JYP dan Sunmi When We Disco. Itu kocak banget sih. Minggu ini apa yang udah dirilis? Gue siapa tahu gue. Victon, X1, Han Sungwoo, Sacrifice. Tahu nggak lu? Pasti belum lihat. Belum. Ya jadi Han Sungwoo-nya Victon dan X1 debut solo dengan lagu Sacrifice. Gue to be honest melihatnya B aja sih. B bukan berarti tolong kalau gue bilang B aja sih bukan berarti itu jelek ya. Memang nih kayak nggak selera aja. Kalau kalian suka mah itu bagus dong. Gue melihatnya ini sama aja lagunya kayak lagunya Wusoknya itu Uptension sama X1 juga. Kim Wusok kan rilis itu vibe-nya sama banget, yang bad boy, mukanya ganteng, terus kayak ya udah sama deh, gue vibe itu sama banget. Super M nih. Oh iya, Super M baru rilis teaser tadi. Teaser 100 ya. Lagunya kayak Joping sih. Belum lihat teasernya. Udah lihat teasernya, tapi gue aja lupa Joping. Sekarang kalau lo puterin ke gue Joping, gue nggak akan tahu itu Joping karena gue nggak pernah gue dengerin lagunya. Iya, Brave Girls. Ya Allah, Brave Girls ini akhirnya comeback dengan 4 orang. Dreamcatcher, Wanas, Hyorin nanti. Guys, dengerin Hyorin bagus banget. Gravity akan comeback, Kim Yohan juga. Kim Yohan juga. Kim Yohan sebelum debut sama grupnya dia mau rilis solo. Way kan nama grupnya. Wonho. Udah tadi di awal udah panjang banget. Iya. Berarti kalau udah Wonho dibahas itu artinya sudah selesai ini. Kita apa nih, lagu apa rekomendasi? Hyorin, Nine Lives. Kayak gue ONF Sukhumvit Swimming. Sukhumvit. Tolong ya. Gue pengen ke Sukhumvit lagi. Sukhumvit tuh daerah mana sih? Kayak daerah Bali gitu ya? Enggak juga sih, kayak daerah di Thailand gitu. Gini kan. Ya, jadi kan gue nonton kontennya ONF nih, yang K-pop star, yang jadi idol tuh makan dimasakin yang porsinya gede-gede banget itu, tau gak sih? Yang Wondeke. Belum lihat. Gue lupa nama hostnya siapa. Hostnya terkenal kok, yang ibu-ibu yang gendut gitu. Gue lupa, pokoknya intinya idol itu cuman duduk, itu mereka dimasakin yang porsinya gede-gede banget, dan itu makanannya macam-macam. Nah, salah satunya kan tamunya ONF nih. Terus ditanya harapannya apa sih ONF? Kayak harapannya tuh kayak apa ya? Simple banget. Mereka cuma pengen konser. First win sama MV viewsnya 10 juta. Udah gitu aja, kayak saking ONF tuh bahkan paling banyak. Terus dia bilang emang viewsnya paling banyak berapa? 5 juta aja gitu. Kayak harapannya tuh gak muluk-muluk gitu loh, cuma pengen konser. Viewsnya 10 juta sama pengen first win. Gue berharap sih semoga bisa first win. Ya ampun ONF, kayak
ONF tuh underrated banget. Nih ya, menurut gue lu pasti bakal suka member yang namanya Hyojin. Entah kenapa ya. Karena dia vokal dan kecil badannya. Iya nih, udah berapa kali lu suka yang vokal dan kecil nih. Baekhyun, Jino, siapa Kihyun tuh. Ya kan? Kun kan lu suka yang vokal dan badannya kecil, lu pasti akan suka Hyojin nih, feeling gue. Gitu. Iya. Menyimpulkan langsung ya, seolah-olah Anda tuh saya gitu. Iya beneran. Iya. Ya itu aja tapi sih. Gue nggak suka lagunya yang baru, jadi kayak ya udah, I will waiting for the next comeback lah. Ya, atau ngeliat MV-nya yang sebelumnya. Oh iya, nontonin boleh, dong boleh. Di mana sih? Iya. Awas lu ya. Iya. Ya udah. Nanti Terima kasih. Thank you. Oke.